pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. YLKI Sumsel dan PLN perkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. Aktivitas arus balik di dermaga bawah jembatan Ampera pada hari ke-7 setelah Lebaran cukup ramai. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 8 April 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, YLKI Sumsel dan PLN memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan resmi menggenapkan usia masa bakti 20 tahun. Selama 2 dekade, organisasi nirlaba di bawah kepemimpinan RM Taufik Husni ini terus menyuarakan hak konsumen dan pelaku usaha. Ketua YLKI Sumatera Selatan RM Taufik Husni usai acara peringatan HUT ke-20 YLKI Sumsel di Palembang kemarin mengatakan pihaknya terus menjalin dan memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen. Taufik mengatakan sinergi kemitraan menjadi salah satu kunci dalam memelihara eksistensi YLKI dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Salah satu contoh, kerjasama berkesinambungan yang selama ini terjalin bersama PLN. YLKI ini adalah organisasi nirlaba non-profit tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu kami menjalin kemitraan ataupun menggandeng pihak yang dapat memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat, yaitu dalam ini adalah PLN. PLN dari awal memang sudah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bersama-sama YLKI dalam beberapa tahun terakhir ini agar masyarakat supaya dapat lebih memahami terhadap penggunaan ketenaga listrikan, mengingat listrik ini sampai kapanpun masih dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu kami menganggap penting event-event ulang tahun seperti ini kami sampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa seyogyanya penggunaan listrik bagi konsumen, ya, khususnya pelanggan akhir ini, itu harus betul-betul disikapi dengan cerdas. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Adi Herlambang, memberikan apresiasi kepada YLKI Sumsel atas kiprahnya dalam mengedukasi masyarakat menjadi konsumen cerdas, terutama dalam menyikapi penerapan tarif listrik yang saat ini telah kembali normal. Adi pun berharap agar kolaborasi PLN dan YLKI untuk mengedukasi konsumen dapat terus berjalan dengan baik. Dirinya berharap YLKI Sumsel dapat lebih intens lagi dalam mengedukasi konsumen. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama petani panen raya padi di Desa Tanjung Jati di lahan seluas 1 hektar dengan hasil mencapai 10 ton padi. Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama dengan petani Desa Tanjung Jati melakukan panen raya padi di lahan seluas 1 hektar dengan hasil mencapai 10 ton padi. Kegiatan ini berlangsung di areal persawahan milik Gapoktan Sumber Harapan Desa Tanjung Jati yang memiliki luas total 131 hektar sawah tada hujan. Panen raya ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan beras lokal. Bupati Muara Enim Edison menyampaikan bahwa hasil panen dari seluruh lahan sawah di Desa Tanjung Jati cukup melimpah. Bahkan 1 hektar lahan sawah petani mampu menghasilkan hampir 11 ton padi, melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sistem yang sudah diperbaiki secara nasional, ketersediaan pupuk, kemudian ada kepastian harga yang diserap oleh Bulog, dan harga per kilonya 6.500. Petani banyak berharap kesejahteraan tentu akan meningkat. Laporan tadi alhamdulillah di sini 10,8. Berarti hampir 11 ton. Pemerintah pusat juga menetapkan harga gabah kering panen GKP sebesar Rp6.500 per kilogram yang memberikan harapan besar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Edison menambahkan bahwa sistem distribusi nasional yang sudah diperbaiki turut memastikan kestabilan harga dan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga berencana mencairkan seluruh program bantuan tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Pendengar, aktivitas arus balik di dermaga bawah Jembatan Ampera pada hari ke-7 setelah Lebaran cukup ramai. Aktivitas arus balik di dermaga bawah Jembatan Ampera masih terpantau cukup ramai meski suasana di hari ke-7 setelah Lebaran 1446 Hijriah yang terbilang landai. Sebagian besar pemudik terlihat mulai kembali beraktivitas mereka setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Jalur air masih menjadi pilihan utama terutama bagi warga yang berasal dari daerah perairan di Sumatera Selatan seperti Karangagung, Markarti, Jalur 8, dan Jalur 10. Menurut Indri, salah satu pemudik asal jalur, dirinya lebih suka lewat jalur air dan lebih cepat, enggak terasa capek. Jalan darat dari daerah yang banyak yang rusak, maka lebih enak naik speedboat, ujar dirinya. Selain faktor kondisi jalan darat yang kurang memadai, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan para pemudik. Dari mana, Mbak? Hah? Kita dari mana sebelumnya? Dari jalur. Dari jalur berapa? Jalur 10. Karena di sana hujan terus, jalannya jelek. Nggak bisa keluar? Iya. Jadi itu salah satu alasan kita memakai transportasi air, Mbak ya? Iya, betul. Meski demikian, lonjakan penumpang tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Arus balik berjalan cukup stabil sejak awal libur Lebaran. Sementara itu, pemilik speedboat Ali mengungkapkan penumpang memang ramai tapi hampir sama saja kayak tahun kemarin. Setiap hari ada aja yang berangkat cuman enggak sampai membludak. Dengan adanya kenaikan tarif angkutan selama musim Lebaran tahun ini. Isi penumpang Idul Fitri tahun ini tidak ada lonjakan yang signifikan. Terjadi hanya beberapa hari menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Itu aja. Sama sekali nggak ada cancel. Tidak ada. Tahun ini gimana? Lebih turun lagi? Tahun ini menurut Belum tahu penyebabnya, Pak? belum tahu penyebabnya. Mungkin ekonomi. Rata-rata pemudik harus membayar ongkos sekitar 100.000 per orang untuk sekali perjalanan. Harga tersebut memang lebih mahal dari harga biasa. Tapi ya wajar karena momen Lebaran dan sejumlah penumpang juga lumayan banyak. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hunian warga. Hingga tahun 2024 terdapat sekitar 3.800 rumah yang tercatat tidak layak huni. Upaya penanganan masih terfokus pada bantuan yang diusulkan ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Perkemtan Palembang Agus Rizal menyampaikan bahwa Pemkot terus mengusulkan bantuan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS pada tahun 2024. Sebanyak 500 unit rumah diusulkan mendapat perbaikan dari Kementerian PUPR. Sebelumnya, pendengar, pada tahun 2023 sebanyak 490 unit rumah telah diperbaiki dengan skema bantuan sebesar 20 juta rupiah per unit. Dana tersebut terdiri dari 17,5 juta untuk material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Syarat utama penerimaan manfaat adalah memiliki tanah sendiri dan bersedia membangun secara swadaya. Kalau didatakan di LPPT kita di 3.800-an ya rumah yang tidak layak huni. Kami lagi update terus perkembangan terkait dengan jumlah rumah tidak layak huni. Di posisi sekarang di 3.800 rumah yang tidak layak huni. Tahun 2000 intervensi bagaimana ke depan mereka bisa punya rumah yang layak. Menurut Agus, lokasi rumah-rumah yang tidak layak huni ini tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah periferi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama sehingga Pemkot harus dukungan dari pusat. Selain mengandalkan dana APBN, Pemkot juga mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam program bedah rumah sebagai upaya mempercepat penanganan masalah tersebut. Pendengar, pemerintah diminta memperhatikan kondisi anak jalanan pasca Ramadan yang tidak bersekolah. Pasca Ramadan 1446 Hijriah, di Kota Palembang banyak ditemukan anak jalanan yang tidak melakukan aktivitas belajar mengajar.
Hal tersebut menjadi sorotan pengamat pendidikan Sumatera Selatan Suherman. Banyaknya anak jalanan di kota Palembang ini sendiri dikhawatirkan akan menghambat generasi penerus di kota Palembang itu sendiri. Suherman berharap agar pemerintah kota khususnya dapat memperhatikan hal tersebut dan anak jalanan yang masih beraktivitas di jalanan dapat diberikan fasilitas pendidikan sesuai dengan undang-undang. Seperti itu, misalnya dia berikan sekolah sanggar mereka, diberikan sekolah yang formal atau non formal. Bagaimana anak-anak ini kan merupakan aset. Nah artinya APBD kabupaten kota juga harus memberikan supply kepada anak-anak demikian, sehingga anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak perlu lagi mencari uang kalau untuk kebutuhan sekolah sudah dibiayai oleh APBD maupun APBN. Nah kita lihat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya negara itu mempunyai beban untuk mendidik anak-anak seperti ini. Karena itu amanah Undang-Undang Dasar 1945. Suherman juga mengharapkan agar semua pihak dapat mengawal dan mengontrol tingginya anak jalanan di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir untuk Anda. Kerupuk atau kemplang Palembang menjadi camilan favorit yang paling banyak diburu untuk dibawa pulang pasca Lebaran. Momen arus balik Lebaran tahun ini menjadi bukti bahwa rasa klasik kemplang masih menjadi primadona. Oleh-oleh bagi pemudik. Kawasan sentra pempek 26 Ilir menjadi pusat perburuan oleh-oleh, termasuk kemplang yang dikenal dengan aroma bakarnya yang khas. Berbagai bentuk dan ukuran kemplang disediakan dengan harga bervariasi dari Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar 26 Ilir, Nadia, mengatakan penjualan saat ini naik 70 hingga 80%. Terkhusus kerupuk dan kemplang yang memang mempunyai penggemar setia, apalagi saat Lebaran. Tak hanya menjadi cemilan, kemplang juga dinilai sebagai bagian dari identitas kuliner Palembang yang terus bertahan dari generasi ke generasi. Lumayan meningkat lah Kak. Kalau untuk sekarang ada peningkatan sedikit lah, nggak terlalu tinggi kayak itu. 75% kira-kira kayak gitu. Di Jakarta, Batam, Lampung, kebanyakan dari Bali juga ada. Tradisi membawa oleh-oleh saat arus balik Lebaran mendorong lonjakan konsumsi produk lokal di Palembang. Salah satunya yang paling diburu adalah kerupuk kemplang khas Palembang. Dari Pasar 26 Ilir, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.